Tauziah Bapak Ustadz Habib Othman dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1400 diselenggarakan oleh Prisma dan DKM Al-Ittihad Perumahan Binong Permai Blok RW 10 Binong Curug Tangerang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala tilka adh-dhatil kamilah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Lurah, Bapak Dewa, Bapak Sesepuh, Ibu-ibu, Bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Nabi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah hendaklah kalian bergembira. Malam ini kita menjalankan sebuah perintah Allah, karena datangnya Nabi merupakan satu karunia, merupakan suatu rahmat Allah yang terbesar turunkan ke muka bumi ini. Maka layaklah kita bergembira dengan rahmat itu. Oleh karena itu, wujudnya kita di tempat ini karena kita bersyukur kepada Allah, karena Allah hadiahkan kita, sebagaimana Nabi mengatakan, ana rahmatul muhdalah, aku kasih sayang yang Allah hadiahkan untuk kalian. Masya Allah. Ibu-ibu, halo, kelihatan sudah ngantuk. Belum ya? Nah, kalau belum sampai jam 1:30 insya Allah. Nah, di dalam surah At-Taubah, di dalam surah apa? At-Taubah 128, hampir semuanya kita hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ada orang yang mengatakan, oh, Nabi itu manusia biasa. Mari kita lihat sekarang, dia biasa atau luar biasa? Karena tak kenal maka tak sayang. Mari kita lihat. Yang pertama, Allah menyatakan apa? Telah datang kepada kalian seorang. Yang datang berapa orang? Seorang.
kalau dia seorang, yang lainnya nggak sama. Paham? Halo? Ada ceramah, yang lain juga pada ceramah sih. Allah mengatakan dia itu seorang rasul min anfusikum. Min anfusikum, artinya min anfusikum, dia memang manusia, dia bukan dari bangsa jin, dia bukan dari malaikat, dia manusia seperti kalian. Ibnu Abbas mengatakan min anfusikum, dia memang bangsa manusia tapi jenisnya jenis unggul. Lain itu, dia memang duren tapi durennya black tone. Lain enggak? Iya, dia beras tapi berasnya basmati. Betul, bangsanya beras tapi jenisnya lain. Nabi Muhammad Allah katakan min anfasikum, memang dia seperti manusia, seperti kalian, bangsanya manusia tapi jenisnya jenis unggul. Dari mana ya Rasul? Ya Rasul, dari Ibn Abbas, dari tiga yang tidak akan sama dengan manusia biasa. Yang pertama bibit, bebek, bobot. Sekali lagi, nih yang beda antara Nabi dengan kita ada tiga hal. Satu, bibit, bebek, bobot. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Mudrik bin Ilyas bin Kinana bin Adnan, terus ke atas. Satu tidak ada dari kakek-kakek Nabi preman. Tidak ada satu pun dari kakek-kakek Nabi sampai ke Nabi Ismail penyembah berhala. Tidak ada satu pun kakek-kakek Nabi berakhlak buruk. Ada kitab namanya Siratul Mustafa 12 jilid. Itu diceritakan tentang kakek Nabi sampai ke Nabi Ismail. Tidak ada satu pun yang cacat. Itu bebek, bibit, bobot. Satu. Itu yang pertama yang lain sama kita. Coba kita apa enggak kamu Pak? Si fulan bin fulan bin fulan mantap. Tapi Nabi terus, subhanallah. Satu. Jadi dapat nasaban. Apa nasaban? Difilter oleh Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, aku dari Abdullah ke Bani Hashim, tidak ke Bani Umayyah, dari Bani Hashim ke Quraisy, dari Quraisy ke Adnan. Itu difilter oleh Allah agar jangan sampai sejarah mengatakan kakeknya Nabi ada yang rusak, ya, yang keempat, yang kelima, tidak ada. Kakeknya Nabi ada yang berakhlak buruk, tidak ada. Kakeknya Nabi, maaf, ada yang penyembah berhala, tidak ada. Kalau ke samping banyak yang preman, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ke Nabi khuluqin wa nasabin azim, dia agung, diagungkan oleh yang maha agung. Kalau sekarang manusia agung, diagungkan oleh manusia. Tapi setelah kamu dipanggil KPK, wabillahi taufiq wal hidayah. Jelas. Siapa yang mengagungkan Allah, siapa yang mengagungkan Nabi, dia yang maha agung. Berarti kalau yang maha agung mengagungkan makhluknya, tidak ada satupun yang kita mampu untuk mengagungkan dia. Sebagaimana Ali bin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Bagaimana kau ingin memuji Rasul? Hakikatnya Allah sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dia memiliki budi pekerti yang agung, yang mengagungkan, yang mengatakan agung adalah Allah yang maha agung. Berarti pujian kita tidak akan sama dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan itu anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Itu kecil karena Allah sudah mengatakan wa nur, wa aziz, wa raif, wa rahim, wa sirajun munir dalam Quran. 19 ayat dalam Quran Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita serius ini agar kita tahu buat apa kita maulid. Kalau kita tidak tahu, tak kenal, maka tak sayang. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang lain dari yang lainnya.
Ini Yusuf alaihissalam. Itu karena gantengnya, karena cakepnya dia, sampai ibu-ibu PKK Fir'aun, ya kan? Apa ibu-ibu apa? PKK Fir'aun itu mulutnya lenong rumpi. Zulaikha kepingin sama siapa? Sama pembantunya. Oh, Zulaikha pegel di permaisuri, dipanggillah ibu-ibu PKK Firaun itu. Diberikan buah dalam surah Yusuf, diberikan pisau. Yusuf dipanggil, "Cob keluar." Begitu keluar, faqatta'at aydiyahunna, mereka tanpa sadar apa? Memotong jemari mereka karena terkagum dengan ketampanan. Begitu hebatnya Yusuf. Apa kata Jibril? "Ya Rasul, kalau di zaman Yusuf itu yang mengagumkan perempuan, tapi untuk engkau, ya gharul badru min husni wajhik, seluruh makhluk yang ada di langit cemburu dengan ketampananmu." Ini Rasulullah. Ya gharul badru min husni wajhik, seluruh penduduk jinnya, iblisnya, setannya, apapun yang Allah ciptakan, ya gharul badru, rembulannya, mentarinya cemburu dengan ketampananmu. Allah. Itu Rasul. Makanya man ra'ahu badihatan wa habba, siapa yang memandangnya terpesona. Allah. Maaf Bu, maaf Bapak-bapak. Sekali lagi, ini Nabi kita yang kita tahu. Kita bangga dengan Rasulullah. Mengapa? Maaf, musuhnya saja Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, ini bertiga Lex trio ini, tiga ini tidak akan pulang ke rumah kecuali mengintip untuk dari jauh memandang wajahnya Nabi Muhammad. Wa nur yahdil hadirina tiyahu wa fil hasri dhikrul mursalin. Dia cahaya yang menyejukkan siapa yang memandangnya. Mereka selalu bertiga menyalahkan, lu pandang si Muhammad, lu juga pandang, coba ribut dia. Mengapa kita pandang? Memang satu, kita takkan mungkin dapat ketenangan kecuali memandang wajahnya. Subhanallah. Kalau kita musuh kita pandang, jangan kita lihat mukanya, lihat sendalnya, muka kita. Subhanallah. Iya. Jangan lihat motornya aja kita pusing lihatnya. Apalagi orang. Ini Nabi. Orangnya dimusuhi, agamanya dimusuhi, tapi wajahnya dirindukan. Maka tidak akan ada seperti manusia seperti ini. Maka itu yang kedua, profilnya dia. Apa Nabi? Fa'idha fata'atturuku wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabatul majalis wal mahafil. Kalau dia berjalan di jalan-jalan, orang tahu Nabi lewat di situ. Karena apa? Semerbak harumnya Rasulullah. Kalau dia berada di satu ruangan itu semerbak menjadi harumnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita sedang peringati sekarang ini. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah cinta kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak-haknya dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu yang kita inginkan. Insyaallah setengah 2 lah selesai insyaallah. Tadi aja hampir 2 jam di sini. Subhanallah. Iya. Baik, kembali lagi. Jadi yang keberapa itu? Yang kedua, yang ketiga yang tidak akan sama. Khuluquhul Quran, karena dia akhlaknya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran bahwa dia memiliki akhlak yang sangat agung sekali. Akhlaknya tidak mungkin sama dengan manusia biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai Nabi mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Untuk itu, dengarkan, untuk itu dalam agama Allah, agama Islam ini mendahulukan akhlak daripada ibadah. Kalau ibadah tanpa akhlak,
maka artinya itu ibadah nggak diterima. Jelas. Jadi akhlak dengan ibadah itu, karena ibadah menelurkan akhlak. Tapi kalau ibadah tidak menelurkan akhlak, ibadah tidak memiliki nilai-nilai moral daripada ibadah itu, maka ibadah itu bantet, kata orang Betawi. Apa bantet? Enggak mekar, rotinya bantet. Alhamdulillah. Mari kita lihat, ibu, bapak-bapak, bapak Allah. Nabi mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sampai Nabi mengatakan apa? Dengarkan, ada 4 manusia yang orangnya ada di muka bumi. Sekali lagi, orangnya ada di muka bumi, tapi namanya di pintu surga. Ada 4 ciri-ciri mereka. Mudah-mudahan semuanya punya ini. Masya Allah. Amin. Yang pertama, basyasyatul wajhi. Wajahnya mudah tersenyum sama orang. Wajahnya nggak seperti pabrik cuka asam. Halo, udahan. Terus, iya. Ada yang senderan, ada yang serius sedikit nih. Serius, makan tiap hari udah. Dengarkan. Yang pertama apa? Basyasyatul wajhi. Wajahnya mudah tersenyum sama orang. Itu wajah nggak seperti tembok belum diplester. Tahu? Kasar. Itu wajah nggak pernah senyum sama orang. Itu wajah seperti dompet tanggung bola ditekuk terus. Basyasyatul, Nabi sebutkan mubtasimun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Wajahnya selalu tersenyum walaupun dengan musuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Rasul. Jadi yang pertama Nabi mengatakan apa? Berserilah wajahmu, karena orang yang sumpah terus tempatnya di neraka. Wujuhum yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Sungguh ada wajah yang tertunduk, masam, pucat. Karena apa? 'Amilatun nasibah. Dia capek di dunia, dia enggak dapat apa-apa di akhirat. Alhamdulillah. Di tempat yang lain, wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah yang berseri-seri, karena di dunia juga udah berseri-seri mukanya, udah enak dilihat orang. Di sana juga begitu. Jadi di dunia ini latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, latiful lisan. Jadi latiful lisan. Ibu-ibu ntar dulu kuenya, ntar belakangan, ntar juga habis. Kalau nggak gantian ada yang ini kue ibu ceramah sini. Sampai di mana itu tadi? Latiful lisan, lidah yang halus. Sampai Nabi iyak wa iyak, kita hati-hati kata Rasulullah. Orang yang lidahnya kasar nggak ada di surga. Latiful lisan, ini lidah sejuk sama orang. Kalau ngomong nggak nyakitin, apalagi nipu orang, apalagi bohong. Manusia yang sering bohong alamatul munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah Nabi mengatakan latiful lisan, lisannya itu sejuk sama orang. Lisannya itu senantiasa memberikan manfaat terhadap orang. Lisannya menyejukkan orang. Lisannya memberikan manfaat terhadap orang. Lisannya tidak menghina orang. Itu latiful lisan. Udah berapa? 2, ketiga.
yadaih, tangannya terbuka, tangannya nggak pelit. Orang Tangerang bilang apa kalau pelit? Apa bu? Di sini bahasanya sudah enggak Betawi campur. Nah, subhanallah. Bakhil, al-bakhil majnun. Al-bakhil apa? Majnun, orang yang pelit sakit jiwa. Karena dia siapa? Dia lahir telanjang. Dia masuk ke liang lahat telanjang. 14 meter kayak kafan selesai. Ibu, yang serius nih saya mau teriak-teriak ibu. Dengerin, saya mau tanya, ibu cinta sama suami? Cinta sama suami? Benar. Kalau suami meninggal dunia masuk liang lahat mau ikut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Halo, paling lama 4 bulan 10 hari nikah lagi sama yang lain. Lain kalau laki-laki ditinggal istri, nggak bakalan dia nikah lagi. Halo, kalau urusan itu cepet teriak. Dengerin, Allahu Akbar. Karimul yadain. Jadi Nabi mengatakan ada manusia-manusia penghuni surga. Karimul yadain. Dia senantiasa memberi sama orang. Bu, dengerin. Masak sayur asam, lebihin tuh air sama asam, bagi tetangga sepiring jatuh miskin nggak? Enggak. Bikin setup tape, tambahin sedikit santannya. Ya, ngasih orang sebelah tetangga jatuh miskin? Enggak. Itu namanya karimul yadain. Orang kalau dermawan enggak perlu dia nunggu untuk kaya. Karena hatinya dermawan. Dia punya 100.000, dia kasih orang 10.000, itu udah 10%. Coba kalau dia punya 1 miliar kasih 10%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nggak mungkin dia akan beli itu. Semakin manusia kaya, semakin bakhil. Semakin apa? Bakhil. Al-bakhil majnun. Karena apa? Dia bukan siapa-siapa. Awalnya najis, keluar dengan najis darah, masuk ke liang lahat jadi bangkai najis. Selesai. Oh. Jelas ya? Nah, yang keempat, tadi sudah apa? Tadi sudah ketiga. Latiful lisan, karimul wajhi, karimul yadain. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengatakan raqiqul qalb. Hatinya itu SMS, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Tapi bukan senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Banyakan mana? Banyakan mana? Senang melihat orang susah, atau susah melihat orang, itu hatinya udah keluar. Na'udzubillah min. Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Maka itu Nabi mengatakan tadi. Nabi mengatakan apa? Manusia itu semakin bersih hatinya, semakin ringan hidupnya. Semakin rusak hatinya, semakin berat hidupnya. Dia punya iri hati, dia nggak bisa tidur karena tetangganya baru beli seragam pengajian baru. Tapi bukan yang sini gagal. Itu nggak bisa tidur. Jelas bu, karena apa? Hatinya alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Ini saya malam ini mau mengantarkan akhlak saja sama, karena Nabi mengatakan
dia membawa akhlak. Ya kan dia apa? Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Aziz, Nabi itu berat atas penderitaan kalian. Allahu Akbar. Nabi itu sangat berat atas penderitaan kalian. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik ini. Allahu Akbar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari mahsyar semuanya lari. Anak lari dari orang tua yang begitu sayang lari dari anak. Istri lari, suami lari, kawan apalagi, semua lari. Di saat itu yang mampu untuk menolong kita hanya Nabi Muhammad SAW kalau kita beriman kepada Nabi. Allah. Jelas? Ya. Siapa Rasulullah yang akan menolong kalian? Tidak ada satupun. Nggak ada ketua partai, nggak ada ketua parpol, nggak ada presiden, nggak ada ustaz, nggak ada kiai, nggak ada siapapun yang akan menolong kita illa Rasul, kecuali Nabi. Oleh karena itu, maaf, setiap hari lidah ini lebih banyak menyebut nama Nabi ketimbang nama orang tua kita yang melahirkan kita. Allah Subhanahu wa taala inginkan engkau tidak boleh terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maaf sekali lagi, tidak ada satupun yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasul. Ya ummati, ana laha ra'aitu ghurran muhajjalin min athari wudu. Wahai umatku, ini aku tahu bekas wuduku yang berpancar, bukan jidatnya yang hitam, bukan. Karena apa? Min athari wudu adalah bekas daripada apa? Dari wudumu yang bercahaya di mahsyar nanti. Karena apa? Adam tak mampu untuk menolongmu, Nuh tidak mampu menolongmu, Musa tidak mampu menolongmu, Ibrahim tidak mampu menolongmu, Isa lepas tangan, illa Nabi Muhammad. Ya Rabbi, ummati. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia berat tentang penderitaan kalian. Ibu, bapak, ini dunia sebentar. Tidak ada satupun pemilik kita. Kita hanya sekedar hak guna pakai dalam hidup ini. Tidak ada milik kita. Begitu malam ini selesai, habis. Masuk ke liang lahat, 16 meter kain kafan, selesai. 40 hari jadi belatung semua. Siapa kita? Nothing. Bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, hidup ini harus serius. Allah berikan kita apa? Allah berikan kita satu yang tidak dapat uangkan dengan miliaran atau triliunan. Umruka rabsul malika. Umurmu adalah modal, kata Nabi Muhammad. Umurmu adalah modal. Maka itu Nabi mengatakan apa? Ingat, kalau kau beriman, tidak akan selangkah maju kau di hadapan Allah kecuali Allah akan tanya 4 hal. Apa itu Rasulullah? Yang pertama Allah akan tanya, di mana kau habiskan usiamu waktu muda, dan di mana kau selesaikan usiamu yang Allah berikan. Yang kedua, dari mana hartamu dan kemana kau selesaikan itu harta. Kau serius ini di dunia? Maka itu 4 ayat Quran menyatakan manusia menyesal di alam barzah. Ya Allah, kembalikan aku sesaat saja ya Allah, sesaat saja. Untuk apa? Beramal soleh. Sudah selesai. Yang satu lagi, ya Allah, kembalikan aku sesaat. Untuk apa? Buat sedekah. Nah, ada waktunya. Udah selesai. Kau berikan 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Kemana aja? Mengapa kita mendirikan
maulid itu mengenalkan siapa nabimu. Karena engkau sehari saja tanpa uzur tidak menyebut nama nabi, sudah fasik. 3 hari kau dicap kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ini Allahu Akbar. Sampai Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya ingin tafsirkan ini. Zaman-zaman Syari mengatakan apa? Ini ayat dahsyat. 1. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan haji. Allah tidak pernah ikut ibadah kepada hamba, tidak pernah. Tetapi ketika Allah memerintahkan selawat, ibadah kepada selawat, maka Allah lah yang pertama kali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, Allah yang berselawat kepada Nabi pertama kali. Seluruh malaikat, Adam diperintahkan ketika diciptakan, seluruh malaikat, jin semuanya diperintahkan sujud. Allah tidak sujud, tapi di saat selawat Allah yang pertama kali mengakui selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seluruh malaikat dan Allah berselawat sampai akhir masa, sampai akhir kiamat, tapi untuk sujud kepada Adam hanya sekali, itu pun Allah tidak ikut. Tapi selawat sampai yaumul qiyamah, Allah senantiasa dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus serius. Hidup ini bukan sekedar makan, minum, tidur, syahwat, bukan. Maka itu Rasulullah mengatakan, man asbaha fi yaumihi butuni baqi hayatihi ma kharaja min batni. Manusia yang sekedar hidupnya memikirkan perutnya, maka nilai hidupnya sama dengan yang keluar dari kotorannya. Alhamdulillah. Jadi kalau hidup kita hanya urusan makan, minum, syahwat, maaf, Al-Quran sudah mengatakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina dari binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mengapa ya Allah engkau sampai demikian? Karena hidupnya tidak lebih hina daripada hidupnya lebih hina dari hewan. Maaf, sapi makan rumput, besok pagi keluarnya apa? Susu. Dia makan 15 kilo, keluar susu 15 liter. Kita makannya susu, besok pagi keluarnya rumput. Alhamdulillah, hina kita. Kalau hidup ini hanya sekedar jasmania. Oleh karena itu, rohaniah inilah kita duduk di sini untuk mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Itu yang terpenting. Karena apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maaf, sekali lagi, Rasul SAW mengatakan ada 3 manusia yang kalau mereka mempunyai sifat ini, sungguh para malaikat membanggakannya di hadapan Allah. Siapa ya Rasulullah? Yang pertama, firman qata'a, sambung silaturahim. Siapa yang memutuskan engkau? Silaturahim bukan si fulan mengunjungi si fulan, bukan si fulan mengunjungi si fulan. Itu doyan silaturahim. Namanya silaturahim, kunjungi orang yang tidak mengunjungi engkau. Seperti itu. Sil man qata'a, sambung siapa yang apa? Memutuskan tali silaturahim. Maaf, tidak ada dalam Quran Allah ulang 3 kali dengan kalimat laknat. Orang yang nggak sholat Allah nggak pernah laknat dalam Quran. Allah yang zina, manusia ahli zina, Allah nggak pernah laknat dalam Quran. Tapi orang yang memutuskan silaturahim 3 kali Allah mengatakan ulaika lahumul laknat. Mereka lah orang-orang yang terkutuk. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim ulaika lahumul laknat. Mereka lah orang-orang yang terkutuk. 1. Siapa ya Rasulullah yang kedua? Yang kedua, al-afwa amman zalama. Maafkan orang yang pernah menganiaya engkau. Maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada engkau. Maafkan orang yang pernah menyakiti engkau. Kalau kau mampu, dahsyat. Karena apa? Setiap hari kita maksiat kepada Allah. Setiap hari Allah turunkan itu nikmat kepada kita. Maaf,
asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimangan dosa, jangan engkau pernah putus asa dari ampunan, dari rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang ketiga, i'ti man haramak, coba memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada engkau. Coba undang orang yang tak pernah undang engkau. Coba sapa orang yang tak pernah menyapa kepada engkau. Coba engkau berakhlak baik kepada orang yang tidak berakhlak baik kepada engkau. Itu tiga ini dibanggakan malaikat. Tiga ini akhlak yang sangat luar biasa. Saya kembali lagi, untuk itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa akhlak sampai Nabi mengatakan athqal mizan yaumul qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat timbangan di hari kiamat bukan salatmu, bukan sedekahmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan umrahmu, bukan hatam Qur'anmu, itu baik. Tapi yang paling berat timbangan manusia di hadapan Allah yaumul qiyamah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Subhanallah. Untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang budi pekerti yang baik, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari mereka. Karena apa? Dalam Al-Quran selalu Allah iringi rahmat ilmu. Allah bersihkan dulu wadah manusia ini hatinya, ya kan? Wadah manusia ini hati, ya kan? Kemudian apa? Baru turun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah yu'allimukumullah. Bersihkan engkau, dirimu bersihkan, niscaya Allah akan mengajarkan engkau. Subhanallah. Nah, untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, yang paling menyakitkan kita adalah manusia yang ketika kotor hatinya. Yang paling dahsyat kotor hatinya at-takabbur, sombong. Apa bu? Sombong. Apa bu? Sombong. Nabi mengatakan penyebab sombong itu ada 5. Penyebab sombong itu ada berapa? Ada 5. Kita bicara akhlak ini. Ada 5. Yang pertama menyebabkan manusia paling arogan di hadapan Tuhannya atau di hadapan manusia yang lain. Maaf, apa? Al-fulus. Al-fulus yuhyin nufus. Bidunil fulus diinfus thumma manfus. Itu manusia. Manusia bisa berubah karena apa? Fulus. Bahkan memutuskan tali silaturahmi dengan apa? Fulus. Saudara sama saudara, satu susu, satu perut, satu rumah, satu ideologi, satu urusan warisan, ribut. Fulus. Al-mal maddatu syahwat. Harta biang keroknya kerusakan manusia. Sombong, merasa siapa dia, padahal dia bukan siapa-siapa. Dia keluar nggak bawa apa-apa, dia masuk nggak bawa apa-apa. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, seseorang mengatakan ini milikku, ini rumahku, ini usahaku, wah ini pertanianku. Tidak, kata Rasulullah. Hartamu cuma 3, kata Rasulullah. Apa yang kau makan hari ini, apa yang kau pakai hari ini, dan apa yang kau sedekahkan. Itu. Yang lainnya angkat. Betapa banyak suami kaya, suami meninggal, istri kawin lagi. Subhanallah. Kalau suami enggak, insya Allah enggak, karena udah kawin duluan sebelum meninggal. Subhanallah. Jadi yang pertama membuat manusia arogan apa? Fulus. Yang kedua kata Nabi, al-jah,
jabatan. Maaf, jadi RT somsenya luar biasa, tapi RT-nya nggak begitu sombong. Istri RT-nya lebih sombong, subhanallah. Tapi bukan yang di sini. Di sini baik ahli jannah insyaallah. Bu, bapak-bapak, maaf. Nabi mengatakan, likulli imri'in, setiap kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah, belum tentu selamat. Kita ini sendiri ini belum tentu selamat dalam pertanyaan Allah, apalagi di saat kita menjadi kepala keluarga, menjadi kepala desa, menjadi kepala kelurahan, menjadi kecamatan, menjadi apapun kita akan apa? Mendapatkan sesuatu tanggung jawab besar. Makanya Nabi mengatakan, pahala yang terbesar urus orang. Pahala yang terbesar itu urus apa? Orang. Nabi mengatakan, khairul umam anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya umat itu ketika dia mampu mengurus umat, bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ingat itu. Karena apa? Setiap saat kita punya raqibun atid. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka itu Nabi mengatakan, hati-hati engkau, al-jah, kedudukan engkau, jabatan engkau. Karena itu yang Allah berikan karunia, bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Nikmat bagaimana? Kalau dia urus orang betul-betul, orang itu menjadi baik semuanya, lapangan kerja ada, waduh pahalanya besar. Tapi kalau dia, maaf, kalau dia tidak baik, maka semuanya akan menuntut dia di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yang membuat manusia menjadi sombong, apa yang ketiga? Nasaban, keturunan, merasa dirinya, maaf, berdarah biru. Kita darah biru, kalau kejedot lemari biru insyaallah. Subhanallah. Atau terakhir yang biru, semuanya darah biru. Kalau kena serangan jantung mati, nah itu biru semua itu insyaallah. Ya kan, serangan jantung mati, nah itu biru semua. Yang keempat membuat manusia sombong apa? Ilmu ada nur, ada nar. Ada ilmu nur yang menyejukkan, yang mempersatukan orang, yang tidak memprovokator, yang merangkul orang, yang manfaat, itu nur. Tapi kalau nar, semakin banyak ilmu, semakin banyak musuh. Semakin banyak ilmu, semakin meresahkan orang, membubarkan orang, menceraikan orang. Itu nar, bukan nur. Yang terakhir yang membuat manusia somse, kecantikan. Kalau ketampanan enggaklah insyaallah. Oh iya, diserang lagi kita. Ibu, saya akan membela kaum saya karena kaum saya sudah lama menderita. Subhanallah. Saya mau tanya sama ibu, kalau istri tidak sholat, suami yang menanggung jawab. Kalau suami tidak sholat, istri tidak menanggung jawab. Betul nggak? Iya. Saya mau tanya jelas, harta suami adalah harta siapa? Cepatnya Pak. Kalau harta istri adalah harta? Hutang suami adalah hutang? Hutang istri adalah hutang? Surga di bawah telapak kaki? Oh, selesai. Tidak dapat apa-apa. Tapi Pak, ada satu Pak yang menggembirakan kita, ayat Quran. Min nafathati fil uqad, dari bukur yang ditiupkan nenek-nenek sihir, bukan kakek-kakek sihir, alhamdulillah, tapi nenek-nenek sihir. Ibu-ibu, bapak-bapak Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita maulid di sini untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cinta kepada kita. Dia bela kita sampai mau meninggal dunia. Ummati as-salah, subhanallah. Umatku, salat. Masya Allah. Maulidnya Masya Allah penuh, apalagi besok pagi lebih penuh subuh-subuhnya. Alhamdulillah. Ya, doa yang azan sama imam, subhanallah. Oleh karena itu,
Mari, kita tidak tahu kapan kita akan kembali, tapi kita harus pasti kembali. Kita mohon kepada Allah cuma satu, kalau kita meninggal dalam husnul khatimah. Hidup ini harus serius. Serius apa? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kehidupanmu ketika kau mampu untuk memberikan manfaat terhadap orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ingat, keberkahan itu selalu dipantau oleh Allah. Di saat kita ikhlas, di saat kita baik, Allah akan membayar kita di dunia sebelum di akhir. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai akhir, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa umurmu adalah modalmu. Dalam surah Wal Asr Allah berikan 4 konsep. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, nyatakan, aplikasikan iman itu dengan apa? Amal-amal soleh. Yang ketiga adalah selalu menyampaikan yang baik dengan cara yang baik. Yang keempat, bersabar, karena kesabaran itu miftahul najah, yaitu kunci dari seluruh kemenangan adalah sabar. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini maupun di luar, di rumah, mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya dari Allah, keberkahan dari Nabi, syafaatnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya titip saja, basahi lidahmu dengan salawat. Fa'akthiru as-salata alayya wa ala baiti fa innaha syafa'atukum yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian membaca apa? Membaca salawat padaku dan keluargaku, niscaya itu yang menjadikan syafaat kalian di yaumul qiyamah. Mari kita baca salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiru wa ghalib anta misbahu suduri. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pesan Nabi, berakhlak baik, berakhlak baik itu adalah timbangan yang paling berat di hadapan Allah. Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan kebaikan terhadap orang dengan harta, bukan, tapi husnul khuluq adalah budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah agar kita mampu untuk merubah akhlak kita dengan akhlak yang baik, berniat dengan niat yang baik, berbuat dengan buat yang baik. Mudah-mudahan kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang baik. Siapapun yang berhajat, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Siapapun yang sakit, disembuhkan Allah. Siapapun yang berhajat baik, mudah-mudahan disegerakan hajatnya.
على هذه النية بجاه النبي وحرمة الرسول وبجاه النبي وبحرمة الرسول على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة برحمة الفاتحة بنور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. صلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. mohon maaf والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga